adanya COVID-19 ini. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami satukan hati kami. Kami menangisi bangsa kami ini Tuhan. Kami satukan iman kami. Tuhan kami mohon ampun. Ampuni Tuhan Indonesia. Jamah Indonesia ya Tuhan. Sehingga COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Dan lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami. Perekonomian kembali pulih Tuhan. Pemerintahan kembali pulih Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Mungkin saat ini mereka yang sedang mengalami penyakit ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka Tuhan, agama apapun mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh rakyat Indonesia ya Yesus. Yang saat ini mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan angkat mereka kembali ya Tuhan. Berkati mata pencarian mereka ya Tuhan. Tuhan akan limpahkan berkat untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia. Tuhan juga akan melawat. Bangsa kami Tuhan lawat. Sehingga ada pemulihan. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Dan kami bisa melalui semuanya itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu dalam keadaan apapun situasi kami saat ini ya Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu berkat ibadah minggu ini Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Walaupun tidak boleh bersalaman, senyum satu dengan yang lain. Amin. Kita akan selalu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan pun setia pada kita. Dan berkat Tuhan akan melimpah bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sakjeki aku nirek Gusti, uripku tansah diberkahi. Haleluya. Hatiku
Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Seperti rusa yang rindu sungai Tuhan. Jiwa dan hati kita pun merindukan firman-Nya. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai Tuhan. Haleluya.
Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang menantikan air, demikian juga kami merindukan Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami memohon kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami menerima firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus menjamah dan melawat kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam Yesus Kristus? Masih ada sukacita, damai sejahtera. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita diberikan sehat. Kita punya moto, salam sehat untuk segenap jemaat Tuhan. Di masa-masa ini, kesehatan adalah sesuatu yang amat mahal. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting dibutuhkan bagi kita. Di mana kita melihat banyak sekali orang-orang yang berjatuhan sakit. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara dan saya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai penantian. Pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Pada murid-muridnya pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya mereka dengan setia menunggu, menanti janji Tuhan itu dikenapi. Sampai-sampai mereka meninggalkan segala kesibukan mereka. Sampai-sampai mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran mereka. Semua dicurahkan untuk mereka menanti janji Tuhan. Yaitu turunnya Roh Kudus. Sampai-sampai mereka tidak mau meninggalkan Yerusalem. Karena Yesus berpesan, jangan kau tinggalkan Yerusalem. Karena aku akan mencurahkan Rohku ke atasmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa mereka begitu serius menantikan datangnya Roh Kudus? Mengapa mereka sangat konsen menantikan datangnya Roh Kudus? Saudara-saudara, apa sih yang terjadi dengan turunnya Roh Kudus? Peranan Roh Kudus bagi orang percaya, peranan Roh Kudus bagi gereja yang pertama adalah Dia sebagai penolong. Katakan sama-sama, penolong. 1, 2, 3, penolong. Saudara-saudara, yang namanya penolong itu pekerjaannya tukang menolong. Kalau yang namanya penolong, maka dia selalu mencari orang-orang yang butuh ditolong. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Kita butuh penolong, saudara. Pada waktu itu murid-murid Tuhan bingung, berpikir Tuhan naik ke surga, kita mau sama siapa? Tuhan tinggalkan kita, kembali ke surga. Lalu yang menjadikan kita penolong siapa? Yang akan menolong kita siapa? Disinilah Bapak Ibu Saudara, letak di mana mereka para murid sadar
bahwa dia butuh seorang penolong. Dan yang dapat menolong orang-orang termasuk kita. Yang dapat menolong para murid Tuhan Yesus pada waktu itu adalah satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Disinilah letak peranan daripada Roh Kudus. Dia berperan sebagai penolong bagi saudara dan saya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita ini, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu ada satu pihak yang mampu, yang sanggup menolong saudara dan saya keluar dari setiap permasalahan hidup. Kita membutuhkan satu pribadi yang bisa membawa saudara dan saya keluar dari setiap permasalahan hidup. Dan siapakah pribadi itu? Tidak lain adalah Roh Kudus. Karena dia diturunkan dari surga. Untuk pekerjaannya adalah menolong setiap manusia yang percaya kepada dia. Bersyukur saudara-saudara, karena kita memiliki pribadi yang namanya Roh Kudus. Di mana ketika saudara-saudara dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam keputusasaan, dalam kekhawatiran, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dia hadir. Roh Kudus itu datang, menghampiri saudara dan saya, dan dia berkata, jangan takut, aku siap menjadi penolong bagi kamu. Itulah peranan Roh Kudus. Yang kedua, mengapa mereka begitu konsen menantikan Roh Kudus datang? Mereka menantikan Roh Kudus dengan segala pengorbanannya. Untuk apa saudara-saudara? Dia tahu yang kedua, Roh Kudus menguatkan kita saat kita dalam kelemahan. Roh Kudus menguatkan kita saat kita dalam kelemahan. Hari-hari ini saudara sedang lemah, putus asa, khawatir, takut, tidak ada pengharapan, tidak bisa melihat masa depan. Saudara mungkin merasa tidak berdaya, tidak bisa keluar dari masalah hidup ini. Masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Dari hari ke sehari, bangun tidur, pikirannya sudah pada masalah. Bangun tidur, yang ada sudah masalah. Ingat, kelemahan kita ditopang oleh Tuhan. Roh Kudus menopang saudara dan saya. Dia menguatkan kita. Dia membantu saudara dan saya memberikan kekuatan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak berdaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minggu yang lalu, firman Tuhan berkata bahwa di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul saudara-saudara. Roh Kudus dia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Roh Kudus memberikan satu spirit bagi kita. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Supaya kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia menguatkan saudara dan saya di saat kita dalam kelemahan. Maka dari itu, jangan remehkan Roh Kudus. Karena dia yang akan menguatkan saudara-saudara dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Yang ketiga, peranan Roh Kudus bagi kita. Dia seorang menghibur. Dia pribadi yang menghibur kita. Roh Kudus itu bekerja untuk menghibur saudara dan saya.
Ada yang susah hari ini, ada yang sedang sedih hari ini. Masa-masa seperti ini mahal senyum, susah tertawa, ya. Yang ada cemberut, mikir ekonomi, mikir keuangan, mikir pekerjaannya di PHK, usahanya bangkrut, pekerjaannya tidak jelas, macam-macam. Belum lagi mikir corona, mikir penyakit, dengar sana si A sakit, dengar sini si A sakit, dan macam-macam. Sampai-sampai membuat kita tidak bisa tertawa. Tertawa mahal tuh hari-hari ini. Tapi ketahuilah saudara-saudara, disinilah letak peranan Roh Kudus. Karena Dia menghibur saudara dan saya saat kita di dalam kesusahan. Pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan sukacita baru bagi saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus adalah membuat saudara dan saya bisa terteduh dan tertawa. Saya boleh bilang pada pagi hari ini, kita harus bersyukur kepada Roh Kudus. Karena ketika saudara dan saya tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa, Roh Kudus membuat kita bisa ada sukacita yang baru. Saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara pada pagi hari ini untuk tersenyum. Tidak boleh bersalaman kan? Coba toleh kanan kiri dengan senyummu. Tunjukkan sukacitamu. Buktikan Roh Kudus ada dalam hatimu. Dan Dia memberi sukacita yang baru buat saudara dan saya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu. Dan seterusnya. Artinya apa? Anak-anak Tuhan dalam situasi seperti apapun, jangan pernah kehilangan sukacita. Mengapa? Karena Roh Kudus, Dia berperan menghibur, memberi sukacita, mendatangkan sukacita baru bagi setiap kita. Disinilah satu keistimewaan anak-anak Tuhan untuk memiliki Roh Kudus. Maka dari itu, pada pagi hari ini, kalau para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesibukannya, untuk berada di satu tempat yang namanya Yerusalem, mereka menantikan Roh Kudus datang. Mereka menanti dengan segenap hati. Sambil berdoa, bertekun, mereka menantikan Roh Kudus datang. Demikian juga saudara dan saya. Jangan abaikan waktu. Luangkan waktu kita untuk terbuka. Buka hati. Terima Roh Kudus. Karena Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada 3 peran penting pagi hari ini. Roh Kudus yang hadir dijanjikan Tuhan. Dia menjadi penolong. Dia akan memberikan kekuatan di saat kita lemah. Dan Dia akan menghibur saudara dan saya ketika kita ke dalam kesusahan. Percaya, Roh Kudus akan saudara dan saya terima ketika saudara buka hati. Tuhan memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Dan percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Korataka shikana maratakana lamasan. Korataka shikaya ratakana masantaya rapala masikaya ralamara lamasikaya. Buka hatimu saudara-saudara. Adakah di antaramu yang saat ini sedang dalam kesusahan?
Ingat Roh Kudus menghiburmu. Adakah saudara sedang dalam kelemahan? Ingat Roh Kudus menguatkanmu. Glory Tuhan. Ketika saudara merasa tidak ada satu orang pun yang bisa menolong hidupmu. Ketika saudara merasa sepertinya saudara seorang diri dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam persoalan. Dan tidak ada orang peduli. Ingat firman Tuhan. Roh Kudus akan menjadi penolong bagimu. Tinggal ngomong kepada dia, Roh Kudus, datang kepadaku. Aku butuh Engkau untuk menjadi penolongku. Aku butuh Engkau, Roh Kudus, untuk menjadi penghiburku. Aku butuh Engkau, Roh Kudus, untuk menjadi kekuatanku. Kita butuh dia. Angkat tanganmu. Ketika saudara butuh Roh Kudus, buka hatimu. Dan Roh Kudus akan menghampirimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, setiap anak-anakmu butuh Engkau. Kami perlu Roh Kudus. Menjamah setiap kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Hadir di setiap kehidupan kami. Hadir di setiap rumah-rumah kami. Hadir di setiap keluarga-keluarga kami. Hadir di setiap pribadi lepas pribadi kami. Roh Kudus, kami menyapa Engkau. Kami mengundang Engkau hadir. Melawat dan menjamah setiap kami. Memberikan kekuatan baru bagi setiap kami yang sedang dalam kelemahan dan ketidakberdayaan ini. Memberikan kepada kami penolong. Engkau menolong dalam setiap persoalan hidup kami. Memberikan sukacita baru bagi setiap kami yang dalam kesedihan dan kesusahan. Karena berbagai masalah hidup yang ada ini. Tuhan, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dan bila firman-Mu itu membawa kami lebih kuat di dalam Tuhan. Lebih menaruh hidup kami kepadamu. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, hadir dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau menjamah kami semua. Kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati segenap jemaat Tuhan. Memberkati para pemirsa yang bergabung dalam ibadah ini. Mari Bapak Engkau bekerja melalui media sosial. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini memberkati bangsa-bangsa, memberkati suku-suku, memberkati umat-umat Tuhan, memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Segenap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang datang dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat yang datang dalam satu nama Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yang menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha yang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.